Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pembelajar SMK Negeri 1 Surabaya. Hari ini kita akan mempelajari pengolahan sampah anorganik yang merupakan dari bagian proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, menjadikan peserta didik sebagai penerus bangsa yang unggul dan produktif. Tema kita kali ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Subtema pada hari ini adalah pengolahan sampah 3R, reuse, reduce, dan recycle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau sehat semua. Adakah teman kalian yang tidak masuk? Ada. Kalau sudah masuk semua, kita akan mengawali dulu dengan berdoa ya. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Doa sudah, absensi sudah. Kita mulai ke pembelajaran ya. Hari ini kita akan belajar tentang P5. Apa sih artinya? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita mengambil tema tentang gaya hidup berkelanjutan. Untuk gaya hidup berkelanjutan ini apa sih yang ada di masyarakat itu setiap hari? Pastinya ada sampah yang terbuang. Nah, sampah itu terbagi menjadi dua, ya kan? Ada sampah organik, ada sampah anorganik. Siapa yang tahu tentang sampah organik? Sampah organik itu sampah dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya sisa-sisa makanan. Ya, itu adalah sampah organik. Sekarang kalau sampah yang anorganik? Silakan. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terurai dengan sendirinya atau butuh bantuan manusia. Contohnya seperti kawat sisa kabel ataupun keyboard bekas PC, laptop, dan lain sebagainya. Nah, untuk sampah anorganik ini berarti masih bisa nggak didaur ulang kembali? Maka kalian pernah nggak mengenal adanya istilah 3R? Apa? Ya, ada 3. Reuse, reduce, recycle. Kalau reuse itu yang apa? Reuse itu adalah mengolah kembali. Kemudian kalau reduce, mengurangi pemakaian. Kemudian kalau recycle, mendaur ulang. Maka dari ini nanti kita akan memakai yang ketiga, recycle. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, nanti akan saya bagi menjadi 7 kelompok yang terdiri dari 5 orang per kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Perkenalkan. Nama saya Muhammad Afian Munafa dari kelas 10 RPL 2. Nama saya Naismara Labina dari 10 RPL 2. Nama saya Rido Hilton Ramadan, kelas 10 RPL 2. Nama saya Wildan Damardari dari kelas 10 RPL 2. Oke, jadi ini adalah tampilan PPT yang sudah saya dan teman-teman buat yang berjudulkan pengolahan limbah dari bahan elektronik. Nah, banyaknya sampah-sampah anorganik yang sulit untuk diuraikan di sekolah, maka dari itu kita akan mengolahnya dengan cara recycle atau mendaur ulang. Nah, pada proyek kali ini kita membuat lampu hias. Lampu hias ini kita buat dari keyboard. Nah, lampu hias merupakan lampu yang memiliki bentuk dan desain yang menarik. Pada umumnya, manfaat lampu hias ini adalah sebagai dekorasi dan menjadi penerang ruangan dan meng-highlight benda-benda pada ruangan.
Tujuan pembuatan lampu hias ini adalah untuk mendaur ulang material-material yang sudah tidak dipakai seperti limbah elektronik itu, seperti tadi ada keyboard dan lain-lain. Bahan utama dari lampu hias ini ada keyboard, kertas, dan tentunya lampu. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada kardus, kertas, keyboard, tali, kabel, dan lampu. Adapun alat-alat yaitu lem tembak, gunting, dan fitting. Langkahnya adalah yang pertama, tempelkan masing-masing kerangka keyboard dan membuat lubang kecil di bagian atas kerangka yang telah tersambung. Yang kedua, sambungkan kabel dengan fitting lampu, lalu pasang dan rekatkan fitting tersebut pada bagian kerangka keyboard. Yang ketiga, tarik kabel dari bagian dalam ke arah luar melalui lubang yang telah dibuat. Dan langkah terakhir, sambungkan kabel dengan plug dan siaplah lampu unik dari keyboard bekas. Nah, kesimpulan dari proyek ini adalah kita dapat mendaur ulang bahan-bahan dari limbah elektronik yang sudah tidak terpakai agar tidak terbuang sia-sia. Nah, dari produk yang sudah kita buat, kita dapat menjualnya dan produk tersebut bisa bernilai ekonomis dan dapat bersaing dengan produk-produk yang lainnya. Ya. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan produk pengolahan kami yaitu miniatur pohon dan capung. Saya akan memperkenalkan anggota-anggota kami, mulai dari yang pertama. Perkenalkan, nama saya Rasyid Bisio Erlangga dari absen 23. Perkenalkan, nama saya Wafiul Ahdi dari absen 31. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prabaya Rayuda, absen 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fayu Faryansyah dari absen 10. Perkenalkan, nama saya Nela Izadir dari absen 16. Oke, jadi di sini saya akan memulai untuk membahas produk pengolahan yang akan saya lakukan. Produk yang akan saya buat adalah miniatur capung dan pohon. Yang pertama terdiri dari pot untuk tempat pohonnya bertempat, terus capung yang akan bertengger di pohon itu. Bahannya adalah pot terbuat dari potongan botol 1 liter dipotong di bagian bawahnya dan diberi gabus supaya untuk pijakan akar dari pohon itu sendiri. Alat dan bahannya adalah yang pertama ada tang potong, gunting, cutter, meteran, dan lem tembak. Untuk bahannya sendiri ada botol, gabus, lalu plastik bekas permen, dan tentunya kawat, lalu juga ada beberapa lem tembak dan meteran. Lalu bahannya sendiri ada botol bekas, botol berukuran 1 liter, lalu ada gabus, lalu kawat dan bekas permen dan isi lem tembak. Langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan di satu tempat. Lalu potong botol 1 liter tadi secukupnya untuk menjadi pot dari pohon tersebut. Lalu anyam kawat itu dan plastiknya supaya bisa terlihat seperti pohon pada umumnya. Plastik dari permen itu berperan sebagai daun-daun yang ada di pohon tersebut. Lalu setelah menganyam menjadi satu, baru kita membuat capungnya. Membuat beberapa capung, 1 ataupun 2, dan capungnya ditempelkan di pohon itu seolah-olah capungnya bertengger di pohon itu dan menempelkan pohonnya di pot tersebut. Tujuan pembuatan produk kali ini adalah untuk mengurangi sampah limbah elektronik di lingkungan dan memanfaatkannya untuk diubah menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai. Manfaat dari barang ini sendiri adalah untuk menghias suatu ruangan dan menambah estetika dari ruangan itu. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran
inilah produk yang sudah kita buat dari apa ini? Kawat bekas di sekitar sekolah. Kemudian kita sesuaikan dengan tempatnya agar kelihatan lebih bagus ya. Kemudian ada lagi dari produk kawat bekas juga. Karena kita berbicara tentang apa? Sampah elektronik. Di sini ada PC, kemudian yang digunakan nganggo real. Akhirnya kita ambil keyboardnya. Alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini sudah kita lalui dan aplaus untuk kalian semua. Di rumah seringkali kita banyak sekali menemui barang-barang elektronik yang sudah tidak terpakai lagi. Kadang kita biarkan hanya terbengkalai tanpa kita apa-apakan. Atau kita buang tanpa mengetahui bagaimana hasil akhir dari barang tersebut. Hanya akan menambah pencemaran pada lingkungan. Nah sekarang, bagaimana cara kita mengolah barang-barang tersebut hingga menjadi barang yang mempunyai nilai seni tinggi? Dapat kita lihat tadi berbagai hasil barang elektronik yang dirubah. Yang pertama tadi ada bonsai dari kawat tembaga bekas, kemudian ada lampu hias yang terbuat dari keyboard bekas. Demikian tadi video pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Sari Okta Rahmalina undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.